haji nih rencananya. Modal haji. Iya. Baik, nanti ketika melakukan coaching ini Pak Rosid harus memperhatikan ini ya, dari prinsip-prinsip coachingnya. Oke. Yaitu ada kemitraan ya, kemudian proses kreatif, kemudian maksimalkan potensi. Iya. Nah di situ juga ada kompetensi coaching yang harus dikembangkan, yaitu ada hadir penuh, kemudian mendengar, iya mendengarkan aktif, kemudian ada ya pertanyaan berbobot. Nah itu kira-kira Pak Rosid nanti akan lebih ke mana ini untuk prinsip coachingnya? Nantinya rencananya Bu, dari prinsip coaching itu sendiri saya akan pakai yang memaksimalkan potensi. Jadi nanti dari Pak jadi seperti apa nanti akan coba saya maksimalkan untuk potensi perkembangannya. Dan juga untuk dari segi kompetensinya kira-kira dari 3 mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot dan juga penuh. Ini 3-3-nya lah. Iya harus itu ya Pak, berarti lengkap gitu ya dijalankan semua, dikembangkan semua. Nah, baik, untuk memaksimalkan potensi ini nanti berarti Pak Rosid bisa membantu Pak Hadi gitu ya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, kemudian juga nanti Pak Rosid bisa menciptakan suasana yang nyaman mungkin ya ketika melakukan percakapan coaching. Untuk bisa memaksimalkannya kira-kira nanti harus nyaman dulu nih. Iya betul, mungkin iya betul. Dulu. Harus menciptakan suasana yang seperti itu. Jadi nanti ketika melakukan percakapan itu bisa enjoy, gitu, bisa menemukan solusi yang terbaik. Iya, mungkin. betul, siap. Nah, baik, silakan mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Hadi. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Monggo Pak Eko, pun kabar ini? Alhamdulillah baik Pak Rosid. Baik semua ini ya, insya Allah. Iya, Ini baik. kira-kira apa nih yang bisa dibantu kok kemarin tiba-tiba kita minta ketemu? Iya Pak, kemarin kan saya lihat jenengan sampaikan juga nggak diangkat. Karena silent biasanya. Mungkin jenengan sibuk dan sebagainya. Ini Pak, ini saya kan mengambil tugas Kimal. Dari siswa yang saya cari itu ada 23 siswa, itu ada beberapa siswa yang dalam matematikanya itu jauh dari harapan Pak. Berapa anak itu Pak dari 23 siswa itu? Itu sekitar ada 6 Pak. Ada anak lumayan ya, berarti itu sekitar 25%. Iya Pak. Ini masalahnya apa nih di namanya? Nah, masalah anak-anak ini bermacam-macam Pak. Ada yang mudeng dalam penjumlahan, tapi dia kesulitan dalam pengurangan. Ada juga yang dia bisa perkalian, tetapi pas pembagian sepertinya kebingungan Pak. Dia berbagai macam kompleks itu Pak. Ada berbagai macam masalah yang ada. Apalagi ini kan materi pelajaran matematika sudah dengar saja matematika. Momok. Seperti momok yang menakutkan, yang mungkin mereka itu kesubayan, tapi emoh itu Pak. Itu kira-kira gitu Pak. Yang dijadikan lihat seperti yang dengan anak itu selama ini, dari ke-6 anak ini kira-kira yang mereka sulit di pengurangan. Iya. Ini di penjumlahannya seperti apa? Apakah memang dia sudah lancar di penjumlahan atau mungkin baru bisa tapi tidak kurang tepat dalam perhitungan atau seperti apa? Kalau penjumlahan itu Pak, kalau penjumlahannya tidak melebihi 10, 2 tambah 4 bisa Pak. Tetapi kalau yang sudah melebihi 10 yang pakai nyimpen itu ada yang bingung. Malah bingung ini satunya nanti simpennya di mana? Di saku apa? Nah, kadang-kadang pas giliran penjumlahannya yang biasa, pas giliran ada penjumlahan yang lebih dari 10, nah itu Pak, salah itu. Kemudian kalau untuk pengurangan yang belum 2 digit katakanlah 9 kurang 3, mereka juga udah lancar atau? Nah itu Pak, kadang-kadang saya itu bingung sendiri tuh sama siswa kelas 6 yang mungkin saya nggak bukan karena bagaimana, kadang-kadang itu kalau dia pengurangan itu pakainya jari seperti Pak. 9 kurang 3 seperti itu, masih menggunakan jari.
ya bisa hasilnya bisa ketemu Pak. Tapi kan kalau siswa Kalau kelas 5 pakai jari kan sepertinya bukan lagi seperti kelas 5, seperti kelas 2 atau kelas 1 itu Pak. Nah, itu yang terjadi di siswa saya itu Pak, kalau pengurangan. Apalagi kalau tadi ada siswa itu yang pengurangannya itu yang atasnya lebih kecil dibanding bawah. maksudnya Nah itu pinjam depan itu lah, itu lah pinjam bingung Pak, pinjam apa yang maksudnya. Nah itu yang sering terjadi itu Pak. kira-kira satu-satu dulu nih untuk pengurangan yang tadi anak kan berarti ada yang masuk pakai jari. Iya. Itu step berikutnya kan kalau mungkin anak kelas 5 pengurangannya kan jangan pakai jari. Ya sudah. Step berikutnya setelah pakai jari itu kira-kira sih jenengan ajarkan seperti apa? Apakah anak diajari dengan apa namanya? Oke. Bukan yang bukas bukan namanya. Oh pakai itu. Kalau itu saya juga tahu kan Pak. Apa yang menggunakan apa? Argan itu kalau harganya pakainya apa? Korek itu Pak. Pakai api. Iya korek api. Ya pakai korek api tak gunakan untuk anak itu biar bisa mencari jawaban dari yang itu. Kalau pakai jari kan hanya terbatas biasanya hanya 10 kan. Itu kalau pakai korek yang lumayan. Tapi kan kalau lama-lama seperti itu sepertinya kok Karena anak kelas 5 bagaimana sebenarnya kan kita sudah bisa bisa gitu ya. Tapi harapannya kan gini tadi mungkin ada nanti dengan bisa jelaskan stepnya. Oh pertama mungkin perhitungan sampai 10 pakai jari, kemudian kedua pakai turus ya namanya, turus atau pakai korek tadi. Kemudian stepnya baru mungkin sampai di pengurangan yang memang seperti anak kelas 5. Kalau yang dengan amati sendiri dari anak itu, kira-kira yang pakai korek tadi mereka lancar nggak untuk prosesnya? Katakanlah sehingga nanti misal kita lakukannya itu step by step. Oh anak pakai terus ini, nanti dia sudah lancar kita lagi dengarnya dia sudah lancar. Kalau tadi menggunakan terus itu ada peningkatan Pak. Tapi anak itu yang pakai ini yang lumayan suka itu kan, sehingga dia lebih cepat dibanding yang tadi pakai pertama yang pakai jari. Ya kalau setiap peningkatan pasti ada perubahan lah. Nah, anaknya itu berarti ada beberapa sel itu tadi yang cepatlah dalam apa namanya mencari jawaban dari pengurangan tadi menggunakan lurus. Nah seperti itu Pak. Nah rencana jenengan untuk menyelesaikan masalah yang ini kira-kira mungkin kan kalau matematika arahnya semakin banyak latihan semakin paham. Kira-kira untuk meningkatkan itu rencana jenengan seperti apa? Apakah jenengan mengadakan jam tambahan untuk anak-anak ini atau seperti apa? Saya kan sudah rencana itu Pak. Setelah anak pulang itu kan selesai kan jam 1:30 gitu. Tak kasih waktu sekitar setengah jam lah Pak, jangan terlalu lama kasihan anaknya kan. Saya kasih apa namanya tambahan waktu jam pelajaran untuk khusus matematika Untuk 6 anak ini ya, untuk 6 anak ini yang memang dibanding yang lain ya dia lumayan tertinggal lah. Ya mungkin karena faktor kemarin pandemi yang begitu lama itu kan, mungkin karena faktor itu. Yang kedua yang mungkin nanti kita akan menggunakan semacam apa namanya alat peraga yang memudahkan Pak. Itu jangan untuk anak biar mudah walaupun pakai jari mungkin ya jarinya bisa digunakan untuk mempermudah dengan di atas dan sebagainya. Seperti itu Pak. Belajar matematika itu Pak, belajar matematika. Oh pakai jari matematika ini. Mana aja udah masuk di jari matematika itu. Iya kalau kelas 5 itu kalau perkalian pengulangannya mungkin sederhana aja matematika nggak sampai yang berapa. Ya ala kadarnya lah seperti anak itu. Yang minimal beberapa itu konsepnya itu Pak. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk masalah yang kedua tadi di anak satu kan pengurangan, yang kedua anak yang nah itu yang anak ini Pak. Yang 6 ini kan memang dasar penjumlahan pengurangannya memang sulit. Beberapa siswa yang lain itu, nah pasti perkalian ya ada yang bisa, ada yang tidak, tapi banyak kan yang belum bisa. Sebenarnya belum bisa Pak. Perkalian itu anak itu kalau ditanya itu kadang-kadang jawabnya itu lihat atas dulu itu mikir lama itu kan, baru mikir baru logik baru ketemu jawabannya seperti itu. Lah dari identifikasi jenengan sendiri, kenapa anak mengalami masalah di perkalian itu arahnya kemana? Ya perkalian itu sebenarnya kan penjumlahan berulang ya kan Pak. Kalau anak itu tidak menguasai konsep dasar dari penjumlahan berulang, pastinya akan kerepotan dalam
ya bisa, tapi hanya saja kan tidak begitu mahal Iya, gitu Pak. Kadang-kadang dia harus mikir menggunakan kata paket dan sebagainya, sehingga berakibat berdampak pada perkalian tadi itu Pak, yang sesungguhnya bingung karena terutama anak yang di luar 6 ini. Iya. Berarti rencana jenengan untuk di luar 6 anak ini seperti apa untuk dia bisa meningkatkan kemampuannya di pertanian? Yang akan saya drill itu Pak, rencana saya itu. Di drill Berarti sebelum pembelajaran, jadi pembelajaran itu kan pertama itu berdoa, sebelum saya berdoa, nah kita lanjutkan saat rutin itu anak-anak ya perkalian itu dibaca setiap hari. Harapannya itu kan kalau anak itu masih kecil itu kan daya ingatnya beda dengan kita yang sudah tua. Kalau seperti dia itu kok sering dibaca tanpa sadar, lama-kelamaan dia pasti akan mudah ini. Artinya kan semakin banyak berlatih Ya. harapannya semakin bisa. Itu untuk masalah ini. Terus masalah satu lagi tadi apa? Nah ini masalah yang paling itu, anak yang sudah bisa perkalian pembagiannya gitu Pak ya. Pembagian. Apalagi kalau pembagiannya itu yang menggunakan angka-angka di atas puluhan. Materi kelas 5 itu kan banyak sekali tuh materi-materi berkaitan dengan volume gitu kan, apalagi yang menggunakan volume bagi panjang lebar itu yang apalagi yang limas itu apalagi tabung bisa mengalihkan pas pembagian kepisahan, sehingga hasilnya itu belum bisa maksimal itu Pak. Dari awalnya penjumlahan dan pengurangan kurang, perkalian kurang, apalagi pembagian. Karena ini kan berurutan ya kompetensi dari ketiganya ini. Nah, karena memang materi kelas 5 itu sudah sampai di pembagian pertama lebih dari puluhan. Nek rencana jenengan dari tadi tujuan jenengan, target jenengan seperti apa untuk anak ini biar dia nggak ketinggalan? Ya target saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk amat Pak. Nanti anak itu pada sekarang itu yang kelas 5 itu minimal dia tahu dasar dari matematika tadi itu yang penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Itu cukup menurut saya. Karena materi yang lain itu tidak akan jauh dari tempat itu operasi yang itu operasi itu tadi. Nah, lalu rencana tadi kan sudah punya rencana kira-kira eksekusinya jenengan seperti apa ini nanti? Karena kan untuk tadi katakanlah jenengan nambah jam di luar jam, kemudian mau ngedrill anak di pagi hari, setelah dia berdoa dan sebagainya. Ini tantangan jenengan seperti apa? Apakah berkaitan dengan guru yang lain atau berkaitan dengan orang tua atau berkaitan dengan tantangan yang saya jumpai itu ya berkaitan dengan minat anak itu Pak. Kadang-kadang anak itu kan sudah melihat matematika sudah dulu ada, wah sudah nggak mikir itu makanan apa, yang penting itu wah keuangan ini matematika. Mungkin saya ini yang paling utama adalah akan saya ulangi dari materi awal walaupun kelas 5 akan saya buat sekali yang mudah biar anak itu mengerjakan dia itu bisa kan ada kepuasan tersendiri ternyata bisa mengerjakan seperti itu. Dan yang paling utama mungkin saya menggunakan sistem ini Pak, diskusi kelompok di mana nanti yang temannya sudah bisa, maksudnya dalam kajian di sana itu seperti apa teman pembelajaran dengan sebaya tutor sebaya untuk anak yang lain. Harapannya dia nanti dia bisa menularkan. Mungkin kadang-kadang anak diajari dengan gurunya canggung gitu kan. Namun kalau dengan temannya mungkin lebih bebas atau lebih enjoy seperti itu Pak. Itu rencana saya seperti itu nanti. Lah kalau tadi katakanlah untuk membuat anak enjoy, sedangkan pas diidentifikasi tadi dengan mempunyai tantangan juga anak sudah takut dengan matematika ya. Kira-kira kalau dengan lakukan jam tambahan kemudian anak akan welcome ya, atau anak-anak malas nih, kira-kira dengan mencari solusinya gimana anak biar semangat di jam tambahan ini? Rencananya gimana? Rencana saya nih Pak, saya mungkin menyampaikan materinya dengan metode yang berbeda Pak. Kalau pada siang hari kan sudah waktunya bertaruhan itu,
mungkin akan saya buat semacam permainan. Nah, permainan untuk anak akan saya mungkin contohnya pakai apa, post itu tak kasih berkaitan dengan penjumlahan, saya tulis penjumlahan, anak tak suruh untuk apa misalnya keluar ruangan, saya suruh ruang tempelkan di berbagai sudut biar anak itu mencari soal langsung dikerjakan. Seperti itu Pak. Ya mungkin step setelah dari yang muda, yang belum menyimpan, nanti yang sudah main nanti kita naikkan dan itu ya. Oke, tadi rencana yang bagus. Kira-kira dari tadi yang satu pertanyaan itu mudah nggak ini untuk ngasih jam tangan di luar jam pelajaran dari orang tua atau dari kepala sekolah? Itu saya perlu komunikasikan. Ini saya mungkin nanti dalam apa beberapa hari ke depan mungkin saya akan konsultasi dengan kepala sekolah. Kalau saya kan tidak bisa langsung keputusan karena memang misalnya sudah selesai kok langsung tambah, harus ada kepala sekolah yang mengetahui. Nah, setelah itu mungkin dari kepala sekolah bisa mengapakan apa sosialisasi kepada wali murid Pak, agar apa jam tambahan itu dihilangkan dan kesepakatan bersama diketahui bersama ya. Iya, sehingga anak orang tua nggak nyari anaknya nggak Nah, pulang ini tapi itu insya Allah mudah ya untuk dilalui. Itu kira-kira tadi dari obrolan kita apa yang solusi yang mau dengan eksekusi itu? Yang mungkin yang paling dekat tadi yang akan saya lakukan yang dulu pada Pak Dodi, itu tidak melibatkan tengah waktu, nanti kita laksanakan dari pada Pak Dodi itu sambil nanti ya di sela-sela beberapa pembelajaran bisa kasih ini tadi yang permainan biar anak itu tidak apa namanya ya sementara kita hilangkan dulu rasa takut anak kepada mata pelajaran. Biar caranya biar anak itu suka dengan matematika. Nah, mungkin itu yang paling kita bisa lakukan Pak. Oke. Sudah sangat bagus itu yang memang rencana jenengan. Itu tinggal dieksekusi dan semoga nanti pas dieksekusi mendapatkan target yang sesuai dengan harapan ya. Anak bisa menguasai materi dari pengurangan, pengurangan, perkalian dan sampai di pembagian puluhan jadi itu kira-kira Pak Edi ada lagi nih tambahan yang mau dibutuhkan kira-kira motivasi apa ya apa terima kasih Pak ini Pak karena ini secara setelah saya apa ngobrol dengan jenengan kok punya bayangan yang harus saya capai dalam waktu dekat ini ya karena memang perlunya ngobrol seperti nanti Pak jenengan sebagai masukan ya itu yang ini yang akan dari saya yang mudah-mudahan yang nanti bisa realisasi Pak. Amin. Nanti kabar-kabar tentang tindak lanjutnya seperti apa siap kita itu ya siap kata aja ya. Untuk hari ini matur suwun juga ini sudah ngobrol bareng. Oke, terima kasih Pak. Saya pamit dulu Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatannya asik sekali. Yang tadinya Mbak Hadi hadir dengan muka yang tiba-tiba perginya dengan senyum. Alhamdulillah. Berarti sudah mendapatkan solusi mungkin ya. Insya Allah nanti semoga rencana tindak lanjutnya dieksekusi Bu. Jadi dapat. Bagus sekali Pak Rosid dalam mengcoaching Pak Hadi ini. Yang pertama itu yang jelas sih Pak Rosid sudah melakukan sesuai dengan arahan Tirta gitu ya. Yang pertama itu dari tujuan saja itu Pak Rosid bisa bisa mengarahkan kepada coaching itu bahwa tujuannya itu sudah tampak, sudah betul-betul tersampaikan seperti itu. Kemudian dari identifikasi masalah itu Pak Rosid sudah selaku coach itu sudah bisa memberikan memancing kepada Pak Hadi untuk memberikan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi sehingga Pak Rosid bisa mengidentifikasi lah ya, bisa tahu tentang permasalahan apa yang terjadi. Kemudian dari rencana aksinya saya amati tadi Pak Hadi juga memberikan dengan solusi yang ditemukan sendiri itu bisa memberikan langkah-langkah yang bagus untuk masalah yang dihadapi seperti itu ya. Rencana aksinya ya tadi
pancingan Pak Rosid itu kok Pak Hadi muncul dengan sendirinya. Saya amati tadi, wah bagus sekali gitu langkah-langkah yang diambil. Kemudian dari rencana asli yang sudah direncanakan itu Pak Hadi tiba-tiba kok muncul komitmen gitu, yang muncul tanggung jawab yang memang menjadi tanggung jawabnya juga, sehingga dalam menghadapi siswa yang memiliki kesulitan, tadi saya dengarkan juga tentang pembelajaran matematika ya, itu Pak Hadi bisa berkomitmen dan akan melaksanakan rencana asli. Mungkin itu saja. Terima kasih Dari saya dan Pak Rosid. Oke, jadi coaching top. Terima kasih Bu Uci atas waktunya, ini masukan dari jenengan luar biasa, dan ada beberapa catatan tadi dari silakan bisa disampaikan. saya ke Pak Hadi yang memang dari masukan Bu Uci, di mana komitmen Pak Hadi ini itu perlu ditindaklanjuti, dan semoga nanti saya bisa mendengarkan hasilnya. Betul. Pak Hadi juga tadi nyaman banget loh Pak. Nyaman banget loh sama jenengan. Memang betul-betul Pak. Hadirnya itu memang dengan penuh, pulangnya itu penuh keceriaan. Iya. Iya seperti itu ya. Itu Bu Uci, terima kasih. Mungkin cukup. Iya cukup ya. Terima kasih dari saya. Pokoknya luar biasa Mas. Iya sama-sama. Sama-sama Pak. Kita nanti sukses bareng lah ya. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ahmad Hidayat. Waalaikumsalam Pak Hadi. Hari ini Pak Ahmad Hidayat mau merencanakan mau meng-coaching Bapak Rosid. Ya betul. Ya. Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak Hidayat. Bahkan nanti pada waktu coaching perlu diperhatikan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Diharapkan dalam proses nanti Pak Hidayat harus bisa memiliki kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh Pak ya. Yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Pak Hidayat, saya mau menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Pak Hidayat kembangkan dalam kegiatan nanti. Oh, kalau saya cenderung yang ke itu Pak, yang ke kemitraan. Kemitraan. Jadi setara itu Pak ya, tidak ada yang tinggi ataupun yang rendah itu ya. Ya, dan mungkin lawan bicara saya bisa nyaman atau akrab lah dengan saya. Oke. Bagian kompetensi mana Pak yang sangat spesifik Pak dari tiga tadi itu yang ingin diobservasi? Itu Pak, dalam proses coaching itu nanti yang saya harapkan itu antara coach dan coach itu nggak ada kesenjangan, yaitu mungkin satu frekuensi atau setara. Terus si coach juga nyaman ketika ngobrol dengan saya. Terus ya nanti ketika waktu coaching itu nyaman, otomatis barangkali bisa menambah semangat atau bisa menyelesaikan berbagai masalah. Itu Pak. Iya, berarti sudah termasuk tujuannya yang ingin Pak Hidayat. Ya. Jadi Pak Hidayat, itu Pak. semoga lancar nanti coachingnya. Siap, amin. Silakan Pak Hidayat. Oke, terus Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, gimana kabarnya Pak ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Penting itu penting. Dengan Alhamdulillah. Tapi ada sedikit ini Pak. Makanya tadi saya WA dengan siap. ada sedikit hal yang mau saya konsultasikan ini, karena kebetulan tiba-tiba ada tantangan yang sedikit menantang Pak. Saya kok mendadak. Enggak, ya siapa tahu kita tukar pikiran Pak. Saya bisa dapat ide dari jenengan kira-kira gitu lah. Ya. Terus Gini ceritanya Pak. Jadi kan ini kebetulan saya ngajar kelas 11 nih. kebetulan atau memang kebetulan. Ngajar kelas 11, kemudian anak-anak itu kan baru aja kemarin itu pulang PKL selama 3 bulan. Dan rencana awal anak-anak pulang di minggu ini,
kemudian kita ada waktu 1 minggu itu untuk pembelajaran. Minggu berikutnya yaitu pas bulan puasa tanggal 3 kalau nggak salah, itu anak-anak langsung ujian PTS. Waduh, Ya. seru Kan sih. ini hanya punya waktu 1 minggu, kemudian anak-anak ujian PTS. Hmm. Nah, baru hari ini tadi ternyata ujian PTS-nya itu nggak jadi tanggal 3, maju 1 minggu, sehingga besok Senin itu anak-anak udah langsung ujian PTS, sehingga rencana awal tadi anak-anak harusnya pertemuan 1 minggu jadi nggak pertemuan sama sekali nih. Nah ini saya masih bingung apa ini yang harus saya lakukan. Ini Pak ya, tadi kok saya sedikit tertarik Pak dengan curhatan dengan itu kan Pak. Curhat masalah ini. Anak-anak PKL ya Pak ya, anak PKL terus yang harusnya itu sebelum puasa seminggu itu sudah pulang, tapi ternyata sudah pulang terus ada kebijakan baru liburnya diajukan itu Pak. Iya, libur puasa nanti maju sehingga anak-anak ujiannya maju. Oh, so, otomatis nggak ada persiapan Pak ya. Iya, ini Makanya makanya sebenarnya itu anak-anak nggak ada persiapan untuk menghadapi ulangan. Iya, betul. Lah, untuk masalah jenengan tadi itu masalah global satu Satu sekolah, satu provinsi atau gimana? enggak satu sekolah, karena itu lokal sekolah. Cuman bedanya mungkin karena saya di matematika. Kalau mungkin pelajaran-pelajaran PKL atau IPS itu kan bisa dibaca. Nah, kita kasih materi itu ya selesai, anak-anak bisa baca. Tapi kalau matematika itu kan anak-anak kalau tidak kita terangkan mereka hanya membaca itu kan susah Pak. Betul Pak. Jangankan membaca hal yang banyak gitu kan, karena membaca apa kode atau membaca apa fungsi aja itu kan anak-anak bingung. Nah ini yang jadi tantangan saya Pak, di matematika, dimana kita tetap bisa memberikan pelayanan ke anak-anak maksimal dengan segala keterbatasan. Ya itu memang itu Pak, maksudnya kalau menurut saya bukan hanya sekedar masalah tapi masalah berat ya. Karena matematika kan mungkin kalau kita sekolah rata-rata Pak ya, rata-rata itu memang menjadi momok. Matematika menjadi momok, apalagi ini jenengan mengampu matematika dihadapkan dengan masalah mungkin menghadapi PTS tapi kurang persiapan namanya. Iya. Terus sebelum kita ngobrol lagi Pak ya, dari obrolan kita ini kira-kira jenengan itu pengen seperti apa? Nah, saya itu kan dengan segala keterbatasan pengennya bisa memberikan pelayanan ke anak-anak itu. Walaupun mungkin kita tidak bisa tatap muka, tetapi minimal anak-anak itu bisa mendapatkan pencerahan materi dengan cara yang terbaik. Kalau mungkin pilihannya itu saya kasih materi anak-anak dengan kopikan materi, kita di kendalanya tentu anak-anak orang. Kemudian kalau anak-anaknya saya kasih kisi-kisi, materinya aja nggak paham, apalagi kisi-kisi hanya dikasih kisi-kisi kan kira-kira. Sehingga saya pengen bagaimana saya bisa memberikan sesuatu ke anak dan anak itu yo paham materinya, walaupun mungkin tidak dengan kehadiran saya, karena kayaknya kalau kehadiran saya atau anak-anak Pak kita pertemuan di luar jam nih misalnya, kan saya ngajar semua Pak, agak susah juga kan Mungkin ini Pak ya, saya kembali ke tujuannya berarti kan jenengan pengen memberi solusi dengan apa ya, mungkin tadi yang sudah disebutkan, pengen apa dengan pembelajaran, dengan apa dengan memberikan kisi-kisi. Intinya obrolan kita ini ingin mencari solusi ya, mencari solusi dari masalah jenengan. Nah, karena tujuan sudah kita dapat, barangkali jenengan sudah ada angan-angan atau mungkin rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah itu, karena ini bukan masalah kecil Pak ya. Maksudnya bukan masalah kecil dan juga masalah banyak orang, banyak anak. Rencana saya itu seperti ini. Anak-anak pertama saya share materi, kemudian saya share juga untuk kisi-kisi soal. Kemudian anak-anak
saya kasih share video saya yang memang menerangkan materi yang bersangkutan. Itu rencananya seperti itu. Tetapi memang mau nggak mau ya saya harus meluangkan waktu untuk bisa membuat video. Dan mungkin nanti solusinya saya kepanjangan tak upload di YouTube apa ya untuk bisa diakses anak kapanpun dimanapun. Itu kan gambaran Pak ya. Nah, sebelum itu mungkin jenengan bisa menjelaskan kemungkinan yang terjadi, masalah-masalah apa secara terperinci, misalkan tidak ada solusi misalkan, itu kira-kira seperti apa? Kalau ini kan berkaitan dengan anak ya. Sebenarnya kalau kita melihat atau mengidentifikasi anak-anak, di mana anak-anak itu di kita hampir semua kan udah pakai gadget ya. Sehingga anak-anak PR-nya hanya satu sebenarnya. Untuk bisa mengakses itu, anak-anak punya kuota apa enggak? Itu masalahnya. Memang mungkin sepele, tetapi pengalaman di pembelajaran dari kita pas pandemi itu, anak-anak selalu alasannya gitu. Wah, ini enggak ada kuota, enggak ada. Nah, ini data antisipasi di beberapa, walaupun memang saya yakin ini tidak bisa menyelesaikan solusi semua ya. Pas saya identifikasi kenapa kok anak-anak ini alasannya tidak punya kuota, itu ternyata anak-anak beli kuotanya itu unlimited. Kan? Jadi anak-anak itu lebih sering beli kuota unlimited, sehingga dari awal satu kita arahkan untuk anak-anak itu di kuota jangan unlimited nih, walaupun memang mungkin dia punya pertimbangan. Jadi kemudian kita fasilitasi juga, tapi ini di sekolah itu dengan wifi. Nah, wifi di sekolah. Mungkin saya kasih solusinya ke anak-anak itu dari masalah ini. Oh berarti apa ya, untuk masalah-masalah identifikasi masalah katanya dengan persiapan anak materi, berarti kaitan dengan kuota Pak ya? Nah itu yang teknis ya. Kemudian yang real materi, anak-anak kan ketika mungkin saya berpandang ketika anak-anak kita share video, kemudian anak-anak menonton sekali, mungkin tak kira belum paham. Sehingga saya harus menekankan anak-anak coba, karena itu di YouTube bisa diputar beberapa kali, kemudian kasih pertanyaan. Nah mungkin saya akan dapat gambaran apa yang harus saya lakukan itu dari komen anak-anak. Itu mungkin rencana saya ya. Ini menarik nih Pak, kita bahas identifikasi masalah langsung dari bayangan rencana, tapi identifikasi masalah dapat Pak ya. Artinya kita mencoba menyediakan rencana. Tapi ketika kita sudah melakukan rencana itu sudah kita lakukan, nanti ada identifikasi masalah yang masalah yang dihadapi siswa itu apa. Jadi mungkin kita bisa kasih solusi. Ini menarik Pak, maksudnya ketika biasanya kan identifikasi masalah dulu, terus timbul rencana Pak ya. Ini jenengan malah rencananya dulu, nanti masalahnya mungkin kalau online Pak ya masalahnya. Iya, masalahnya kan kita tidak untuk masalah yang timbul itu kan sambil pelaksanaan mesti kan ada masalah-masalah yang timbul lagi. Sehingga hari ini kita bisa hanya prediksi. Kalau A-nya yang terjadi apa yang harus kita lakukan, lainnya itu. Kalau B yang terjadi apa yang harus kita lakukan. Sehingga harapannya tadi tetap ke tujuan awal. Bagaimanapun, walaupun mungkin terkenal matematika itu susah, tapi ketika kita bisa memberikan pelayanan yang lebih, hasil kan mungkin nanti terakhir lah. Karena bagaimanapun matematika, ya mungkin hasilnya kalau kita samakan dengan mata pelajaran yang lain, ya nggak bisa gitu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan ke anak-anak itu yang terbaik, itu yang lebih kita utamakan lah gitu. Saya setuju Pak dengan maksudnya apapun caranya, yang penting tujuannya dapat itu. Dan saya tertarik dengan itu Pak, menggali masalah, menggali permasalahan, tapi dengan objeknya Pak ya.
Jadi kita malah ketika memberi solusi sesuai. Iya. Nah ya, Tepat. Pak, kalau kita mungkin rencana dengan apa ya, kita melakukan sesuatu yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak, tapi kita tanya langsung ke anaknya kan malah sesuai Pak ya. Kalau kita mungkin menyediakan solusi tapi nggak sesuai dengan anak malah Pak. Masya Allah, terus ini Pak. Lah untuk melakukan rencana dengan kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Pak? Langkah-langkahnya? Kebetulan kita ada dua guru yang ngajar, dan kita kemarin sempat untuk berdiskusi ngobrol, dan kita sepakat karena anak-anak dengan segala keterbatasannya kita sepakat hanya satu materi yang kita ajarkan. Jadi kita sepakat bareng untuk menentukan sampai titik mana yang materi yang mau kita ajarkan. Kemudian dari situ kita nyusun bareng-bareng soal yang akan kita berikan plus kisi-kisi. Dan dari sana nanti kita akan menentukan tadi video YouTube yang akan kita buat itu sampai titik mana, sehingga di anak karena dengan segala keterbatasan tadi, di anak itu menerimanya ya jangan terlalu banyak juga sehingga terlalu berlebihan, efektif, dengan harapan di anak dapat hasil yang maksimal. Itu kira-kira ya. Berarti dari jawaban jenengan saya tangkap berkolaborasi Bu ya, berkolaborasi dengan sesama guru mapel matematika untuk membuat konten, terus menyebarkan pemahaman mungkin Bu ya ke murid-murid. Lah, apakah jenengan sudah mengatur rencana, mungkin mengatur jadwal kaitannya dengan pembuatan itu? Karena kan mungkin segera Pak ya, ini kan puasa kan sebentar lagi Pak ya, sebentar lagi dan kebutuhan anak juga harus tercukupi. Lah, bagaimana langkah-langkah jenengan untuk mengeksekusi rencana jenengan tadi berkolaborasi? Kita bertemu di minggu ini terakhir Jumat. Di minggu kita ketemu, kita udah ngobrol awal untuk sampai eksekusi di titik mana. Dan rencana nanti hari Jumat kita akan membuat konten. Kemudian anak itu akan melakukan PTS di tanggal 10 sehingga harapannya kita Jumat itu sudah selesai membuat konten, kemudian anak itu bisa kita share di itu juga. Kemudian mungkin karena tes itu baru dimulai dari Senin, anak punya waktu 1-2 hari dan kita share lewat grup kelas 1-2 hari untuk bisa melihat, mempelajari, mungkin bisa komen gitu ya. Lah dari komen-komen ini akan kita tindak lanjuti dari minggu besok dari tanggal sekitar 27 sampai sebelum tanggal 10 lah. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan anak itu mungkin bisa kita masalahnya kita jawab dari solusi video berikutnya. Kira-kira bagus juga Pak itu Pak. Tapi saya juga kepo ini Pak. Kadang kan karena 2 guru Pak ya. Iya. Ketika 2 guru dan mungkin 2 kelas Pak. Apa gimana? Kelasnya kita ada 8. 2 guru masing-masing berarti 4 iya. 4 Kita ngajar kolaborasi. Jadi ada 4 jam satu kelas, satu minggunya kelas. Itu saya 2 jam, beliau 2 jam. Walaupun satu kelas. Oh berarti satu kelas sampai 2 guru ya itu Pak? Biasanya kita ngajarkan materi yang berbeda. Iya. Kenapa ini saya tanyakan kan itu Pak, kadang kan kalau di SD Pak ya, kalau di tempat saya itu gurunya paralel Pak, cuma kadang pencapaian materinya itu kadang ada yang sudah maju, tapi ada yang masih itu kan otomatis kalau misalkan ada rencana awal membuat konten bersama kan paling tidak startnya harus bareng bareng. Kita harus sepakat. Tapi kalau misalkan jenengan itu tadi 4 jam itu 2 jam otomatis startnya bareng Pak. Iya, Bagus itu Pak. Nah, kira-kira Pak ya, kira-kira jenengan ketika membuat itu ada hambatan apa gimana Pak? Barangkali ketika kita sudah mengetahui hambatannya nanti bisa menyiapkan solusinya. Tantangan atau hambatan yang kita hadapi sih, karena memang kita hanya berdua, mau nggak mau ya kita bisanya berkolaborasi. Jadi kita membuat materi
kita ngobrol, kemudian siapa yang ngambil video, kemudian siapa yang di tag videonya, materi dari awal itu lumayan, walaupun terlihat simpel, tapi kan membutuhkan waktu yang panjang tuh. Nah ini yang jadi hambatan kita, mau nggak mau kita harus membutuhkan waktu di luar jam, di luar jam kerja itu satu. Nah padahal kalau di luar jam kerja harusnya kan buat keluarga. Nah ini mau nggak mau harus ada yang dikorbankan. Walaupun sebetulnya agak aduh kalau keluarga mengembangkan keluarga dalam tanda kutip kita seharian sudah di sekolahan, kemudian membaca lagi kan lumayan. Walaupun mungkin kita bisa ambilnya di hari Sabtu ya, karena kita rumah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang tantangannya ketika kita di hari Sabtu mau nggak mau kita harus izin sekolah, karena kalau kita lakukan di sekolah maka ya sekolah harus tahu. Dan kita juga tinggal fasilitas sekolah, sehingga ya mau nggak mau kita harus mengurus sekolah gitu. Atau wakal ya, atau guru dan dalam tanda kutip kita harus merepotkan untuk apa ya Pak Pun. Ini hal-hal yang kadang sepele tapi dia tantangan tersendiri. Iya Pak, betul Pak. Karena saya jenengan tadi akan berkolaborasi dan di luar jam itu kan saya bayangkan wah pasti melibatkan banyak orang. Nah terus apa ya, pasti kan banyak masalah. Padahal waktu yang disediakan untuk menghadapi itu kan sedikit Pak. Maka dari itu saya pengen dengar komitmen jenengan itu seperti apa untuk mensukseskan ide-ide jenengan tadi. Pengalaman di pandemi itu setiap kami tag video itu satu pertemuan dengan durasi video kalau nggak salah waktu itu saya batasi 15 menit, itu saya perlu paling nggak 4-5 jam untuk membuatnya ya sehingga mau nggak mau tadi saya dari awal harus berkomitmen dengan guru Al-Quran sejawat, sepakat nggak ini beliau, kalau sepakat ya mau nggak mau di antara kita berdua ya mengorbankan kepentingan masing-masing gitu, satu tujuan itu. Dan alhamdulillah beliau paham, sehingga untuk meminta izin ke sekolah nggak masalah, nggak susah untuk memanfaatkan fasilitas sekolah juga nggak susah, asal memang dari awal, artinya kita kelompok dari awal, nggak terus tiba-tiba kita ngobrol dari Sabtu kita kelompok dari awal. Dan hari ini besok kan libur kita, mau nggak mau sebelum hari Jumat kita akan kelompok dulu ya sekolah. Berarti untuk tindak lanjutnya sudah terprogram ya, sudah berencana untuk hari Jumat ini langsung. Tinggal eksekusi besok gimana ini kan. Tapi tak kira nggak susah lah karena untuk sekolah menyediakan kita fasilitas ya. Intinya kan berarti tadi dari awal jenengan sudah menjelaskan masalah, terus ternyata dari jenengan sendiri kok sudah punya ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun itu tadi pertanyaannya kan apakah itu sudah maksimal seperti tujuan awal? Karena opsinya kan kita masih baru satu juga, masih di YouTube. Sedangkan mungkin kalau kita pertanyaan perlu nggak sih di media yang lain dan sebagainya, itu kan kita kan saya butuh pertimbangan juga. Lah barangkali ada apa ya, ada teman atau seseorang yang mungkin bisa dilibatkan atau cukup? Ya, saya kira cukup lah, karena kalau melibatkan tambah masalah ya, tantangannya tambah berat lagi ya. Tapi untuk aksi apa ide yang tadi jenengan tawarkan atau sediakan, saya kira apa udah masuk Pak. Maksudnya kalau dilihat tadi rencana sudah dibuat itu, terus ada umpan balik atau pertanyaan, terus jenengan kasih solusi, itu kan mudah-mudahan bisa mencerahkan mungkin. Semoga nanti kalau misalnya ada masukan lagi dari anak-anak seperti apa, mungkin nanti apa dan sebagainya seperti apa nanti
kita akan coba tindak lanjuti kalau memang memungkinkan gitu kan. Gitu kira-kira. Lah untuk mengukur apa progres jenengan berhasil atau tidak itu kira-kira ini kan waktunya dekat Pak ya. Iya. Otomatis harus ada target Pak ya. Iya. Target misalkan besok saya harus apa bisa Iya. atau jenengan sudah ada planning semacam itu atau bagaimana? Tadi kan rencana kita akan buat dari Jumat, semoga dari jadi. Nah, untuk target ketercapaian penyampaian materi adalah yang pertama kita akan sharekan via grup WhatsApp. Kita akan lihat dari viewer yang ada itu tambah berapa, sehingga kita bisa tahu target. Oh, berapa anak nih yang sudah mau ntar gitu ya. Sehingga dengan itu harapannya anak kalau sudah melihat, mendengar, oh itu kan start awal nih. Kalau sudah melakukan itu kita ada harapan oh anak paham. Oh berarti anak mau tahu belajar itu target awal. Terus yang target kedua nanti kita bisa lihat di hasil ujian PTS nih seperti apa. Apakah memang kalau kita bandingkan dengan ujian di era dia enggak atau kondisi normal itu mendekati atau enggak. Kalau kita samakan kan mungkin tidak sama, tapi mendekati minimal tidak terus drop banget. Mungkin Artinya dari obrolan kita ini sudah ada titik temu ya. Semoga barang terus rencana terus tidak lanjut. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan nanti bisa terlaksana dan tujuannya sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Itu siap ini Terus? 4:30 Pak. Oke, siap. Terima kasih ini atas waktunya Pak Jaya bila sudah mau mendengarkan curhatan. Siap. Sehingga dari sini saya bisa mendapat sedikit pencerahan atau bahkan banyak pencerahan apa yang harus saya lakukan dan mantap di langkahnya itu. Justru tadi jenengan yang menemukan ide ya. Nah itu dari pancingan-pancingan jenengan itu. Pancingan. Masya Pancingan-pancingan jenengan. Oke. Pokoknya mantap banget itu. Ya, sama-sama Pak. Semoga lancar. Amin. Sukses. Amin. Oke, siap. Hati-hati di jalan. Insyaallah. Gimana Pak ya? Ya. Alhamdulillah berjalan sesuai rencana. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan coaching dengan kepada Pak Rosid. Siap. Tadi yang akan ditekankan itu adalah bagian kemitraan. Sudah terlihat jelas tadi Pak Rosid itu menceritakan apa yang jadi masalah dengan bebas nih Pak, sebenarnya tanpa ada hal yang lain. Plong, dengan juga tidak memposisikan sebagai orang yang menggurui atau apa. Yes, alhamdulillah. Dalam tuntutan Pirtaku tadi sudah ada beberapa hal yang sudah sesuai. Yang pertama tadi ada tujuannya Pak ya. Tadi menginginkan coach itu menginginkan pelayanan maksimal karena anak itu dalam waktu harus melaksanakan PTS, padahal materi itu belum 100% disampaikan. Adapun tadi solusi yang sudah disampaikan sama coach adalah ada beberapa hal yang tadi saya tulis akan men-share materi melalui YouTube dan men-share review sendiri itu Pak. Dan nanti pas akun di YouTube nanti anak diminta untuk melihat YouTube dan membuat pertanyaan yang ada di YouTube tersebut. Nah, adapun tadi ya beberapa gangguan pastinya ada. Ada satu hal yang pasti yaitu rata-rata anak ternyata itu alasannya bisa buka itu karena kuotanya ada. Nah makanya tadi dari coach itu dari memberikan solusi adalah untuk kedua tadi jangan memberi kuota yang limited dan bisa menggunakan juga wifi sekolah agar anak bisa melihat video yang sudah di-up tadi. Selain itu juga anak diminta ada penekanan tadi anak untuk melihat ulang dan anak juga diminta untuk memberi komen video kayak gitu ya. Untuk tahapan yang identifikasi sudah ada, permasalahan sudah kelihatan seperti itu, adapun langkah-langkah tadi sudah dilakukan dengan cara kolaborasi. Jadi sebagai kolaborasi dengan melakukan langkah-langkah yaitu sepakat dengan guru lain karena ternyata itu untuk mengejar itu guru yang harus sama komit untuk menyelesaikan materi
dan sepakat juga tadi itu membuat materi hanya satu yang akan dikejar. Tadi itu akan menyusun kisi-kisi, membuat video, setelah itu membuat video sesuai dengan kisi-kisi yang ada, dan tahapan yang terakhir adalah yang kita ya, yang tanggung jawab itu adalah akan dilakukan pertemuan dengan guru pada waktu hari Jumat dalam membuat konten ini. Seperti itu. Dan nanti siswa dilihat bagaimana membuat komen dan sebagainya. Dan untuk indikator pencapaiannya adalah dengan melihat banyaknya siswa itu melihat YouTube videonya, sehingga nanti bisa terlihat apa yang sudah bisa dicapai. Dan terakhir adalah hasil TPS. Nah, dari rangkaian tadi yang sudah dilakukan, setelah bersifat saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching tadi, kemitraannya, menggali potensinya juga iya, kreatif iya, pertanyaan juga dari berpikir juga dan sebagainya. Jadi garis besarnya sudah bagus Pak. Maturnuun, semoga apa yang tadi Pak Arif disampaikan benar adanya dan saya bisa meningkatkan ilmu lebih baik Pak. Amin. Iya. Ya, maturnuun Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga ya. Iya. Sehat semua. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ini Bu Ci kan bentar lagi kita akan melakukan coaching ke Pak Dayat. Iya betul. Kira-kira ada beberapa prinsip dari coaching, diantaranya kemitraan, kemudian usaha dan juga maksimalkan potensi, serta ada kompetensi hadir penuh, kemudian melakukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Ini kira-kira mana yang akan dengan kembangkan? Ya, terima kasih Pak Rosid. Untuk prinsip coachingnya, ini saya akan memaksimalkan potensi. Potensi. Iya, betul, untuk potensinya. Kemudian nanti ini hadir penuh, terus mendengarkan aktif. Terus apalagi yang satu Pak tadi? Yang satu kemitraan. Kemitraan ya. Oh. Nah, kaitannya dengan memaksimalkan potensi, ini nanti saya berarti hadir penuh. Nah, betul. Iya. Oke. Kemudian indikator apa yang kira-kira nanti bisa jadi standar penilaian ketika Ibu melakukan coaching dari apa yang dengan lakukan berdua? Indikator. Iya, indikator ketercapaian dari tujuan yang dengan lakukan coaching yang dengan lakukan itu. Kira-kira nanti dari Pak Dayat ini seperti apa yang dengan harapkan? Apakah dengan dan Pak Dayat itu katakanlah sebagai mitra berarti posisinya sama tinggi, tidak yang saling menggurui, atau lagi dengan mengambil memaksimalkan potensi, kira-kira yang dengan harapkan seperti apa? Nantinya mungkin saya mengharapkan Pak Dayat itu bisa, ya kemitraan sih tetap jelas karena bentuknya obrolan lah saya sama Pak Dayat nanti, tidak antara saya lebih tinggi dari Pak Dayat itu tidak, tetap kemitraan, tetapi karena Pak Dayat itu nanti memiliki masalah yang mungkin ya ingin ngobrol sama saya, memang itu mungkin saya akan mengangkat dari Pak Dayat itu potensi-potensi yang dimiliki itu bisa memaksimalkan atau bisa dimaksimalkan dan bisa memberikan solusi yang baik lah untuk masalah yang dihadapi mungkin. Oke, semoga sukses dulu. Terima kasih untuk acara coachingnya. Iya, terima kasih. Monggo bisa dilanjutkan untuk acara coachingnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayat. Telepon Bu Ci kok tadi kayaknya Iya, betul. Saya ya Pak Dayat karena Pak Dayat kan pingin ketemu gitu ya, pingin ngobrol bareng sama saya, katanya ada yang mau diobrolkan. Iya. Kira-kira apa tuh yang akan diobrolkan? Kemarin memang saya sempat WA Bu, cuma saya nggak WA lagi. Oh lihat sorry, ya, kayaknya masih sibuk ya. Saya masih sibuk. Kalau tadi dengan WA, alhamdulillah ada kesempatan. Iya betul, alhamdulillah ini tadi
acara sudah selesai semua sekitar jam berapa itu ya, jam 2. Jadi ini bisa membuat janji langsung Pak Dayat. Siap. Tapi kalau misalkan nanti saya ngobrol panjang lebar, kira-kira ganggu acaranya apa? Ya nanti sekitar jam 4.15 menit ya saya ada acara lagi. Tapi berarti Pak Dayat kalau bisa 15 menit ya, 15 menit saja ya. Ya. Silakan, kira-kira apa nih Pak Dayat yang tadi sampaikan? Saya ini ceritanya mau curhat dong Mak. Iya, monggo. Curhat sama Mama Dede. Iya, kebetulan Mama saya Aceh. juga iya. Iya. Ibu, ya mudah-mudahan nanti ada. Saya itu ngajar kelas 1 Bu. Itu ada murid beda dengan murid yang lain Bu. Kalau mungkin ketika saya masuk biasanya kan pada saling Bu ya, masuk Iya. Pak Guru gitu ya. Nah itu ada anak itu yang ketika Pak Gurunya datang diam, tapi ketika pembelajaran malah aktif. Oh, Kan aneh kan Bu ya, nggak umum lah ibaratnya, umum lain daripada yang lain. iya. Kayaknya itu Bu, pengen sharing-sharing barangkali ada solusi atau pencerahan. Oh iya, berarti tadi Pak Dayat menemukan anak di kelas 1 itu Pak Dayat mengajar kelas 1 atau Kan bagaimana? saya kan PJOK kelas 1 sama kelas 6 kan. Oh iya, Pak Dayat. Cuma itu di kelas 1 itu ada murid yang seperti itu kondisinya. Ketika Pak Gurunya datang, yang lainnya duduk cuma diam, tapi ketika sudah mulai pembelajaran, yang lainnya Diam. memperhatikan, nanti yang ini malah aktif. Berarti kebalikannya ya Kebalikannya. Pak. Berarti beda dengan murid yang lain Beda. seperti itu ya. Nah, menurut Pak Dayat, kira-kira apa itu penyebabnya Pak seperti itu? Itu yang masih saya mau pelajari. Oh, Barangkali pengalaman saya ini pernah dirasakan juga satu sama murid dengan seperti itu. Berarti ini mungkin akan berbagi atau cari solusi gitu ya. Nah, mungkin nanti kasih solusi. Oh, iya. Lebih tepatnya kasih solusi. Gitu. Nah, terus Pak Dayat itu memiliki siswa yang seperti itu kelas 1 beda dengan yang lain. Kemudian juga ketika Pak Dayat masuk itu malah dia diam. Kemudian ketika Pak Dayat pergi malah dia aktif seperti itu ya. Itu kira-kira Pak Dayat inginnya seperti apa? Anak itu. Saya pinginnya itu Bu, kalau misalkan pembelajaran itu ya pinginnya semua mengikuti. Semua itu mengikuti dan mungkin bisa saling mendukung. Artinya kalau misalkan tadi kondisinya ketika pembelajaran anaknya satu itu malah aktif, malah ribut, itu kan otomatis tidak mendukung yang lain, malah mendukung. Iya. Pengennya kan ketika pembelajaran, ya semuanya antusias aktif. Ketika istirahat. Tidak ada yang beda pengennya. Iya, berarti apa yang sudah Pak Dayat lakukan untuk anak tersebut itu yang sudah mungkin sudah Pak Dayat usahakan untuk supaya anak itu paling tidak samalah dengan siswa yang lain. Barangkali sudah ada usaha apa? Kalau usaha mungkin yang sudah ini Bu ya, yang sudah itu saya kadang pendekatan nah ini kalau dulu kalau pelajaran nanti kalau misalkan jalan kita main bareng gitu. Itu kalau kita dekati dia mau Bu, tapi setelah Pak Gurunya maju lagi aktif lagi kayak kucing-kucingnya itu maju mundur gitu. Iya. Pengennya kan dikasih tahu, dikasih perjalanan terus mari gitu ya. Setelah itu tidak aneh lagi lah itu, tapi semacam cari perhatian itu Bu, cari perhatian sama Pak Gurunya. Iya. Kenapa saya ngomong cari perhatian? Soalnya selalu tingkahnya itu selalu beda ketika anak yang lain itu misalkan Pak Gurunya datang itu pada saling itu enggak. Oh. Terus pas pelajaran yang lain mendengarkan itu malah aktif. Itu kan apa ini memang caper sama Pak Gurunya. Berarti Pak Dayat sudah sejauh ini artinya sudah ada usaha gitu ya, sudah ada usaha untuk sampai situ. mengamati anak tersebut gitu ya, Hmm. kesehariannya
sekolah. Iya. Nah kemudian Pak Dayat ini berarti kalau usahanya semacam itu, kemudian apakah ada tindak lanjut? Artinya tindak lanjut untuk mengetahui lebih jauh sebenarnya apa sih yang terjadi di anak tersebut? Iya Bu, kemarin juga dapat laporan itu juga katanya itu Bu, selain itu ketika ada saya itu yang beda dengan yang lain, itu kadang juga ketika pembelajaran guru kelas itu tiba-tiba lihat ngomong ibaratnya bahasa-bahasa yang kurang pas lah, misalkan anjing gitu apa gitu, menggunakan kami kadang gitu. Nah itu kan ini apa maksudnya itu anak itu maksudnya mau apa, maunya apa gitu kan. Ternyata saya ngobrol dengan guru kelasnya pun semacam itu, iya Pak, memang kadang tingkahnya aneh. Nah untuk menjawab pertanyaan tadi sejauh mana kan ya, nah, ini yang tadi saya jelaskan sudah mendekati ketika mungkin istirahat saya sudah maksudnya tak kandani Bu ya, pas istirahat itu kadang tak ngobrol bareng. Saya juga pernah Bu, tak ajak ngomong itu katanya Pak, kan kalau diajak komunikasi pas pelajaran kan soft ya, pas ngobrol bareng berdua sama murid, katanya saya tuh lebih nyaman kayak gini Pak, ngobrolnya secara pribadi gitu. Maksudnya ngobrol berduaan lah, malah enak, hati daripada pelajaran di kelas gitu. Nah tapi kan kita kan di sekolah kan, otomatis kan harus menyesuaikan lah. Ada pelajaran pribadi karena kelas lah. Ternyata anak itu pengennya semacam itu dispesialkan. Nah sekedar masih rencana Bu ya, itu saya kok pengen tahu lebih jauh di keluarganya itu seperti apa, apakah di rumahnya semacam itu maksudnya pendiam dan aktif di saat yang tidak tepat atau bagaimana, pengennya ke rumahnya. Berarti Pak Dayat terencana mau ke rumahnya gitu? Rencana kepo ke rumahnya. Iya soalnya kan berarti Pak Dayat kan sudah mengusahakan istilahnya pendekatan gitu ya terhadap siswa tersebut, kemudian juga menelusuri Pak Dayat ini juga bertanya kepada guru kelasnya, kan ada wali kelas ya kalau kelas 1 ya, itu mungkin kan ditanya kalau dengan jenengan gimana Bu, mungkin seperti itu ya. Dan saya juga sama apa tidak seperti apa? Pernah ngobrol sama simbahnya, simbahnya Bu ya, sama simbah itu katanya, lah itu mah bocah anten Pak, senangnya mah anten. Maksudnya orang kaya berjaliane, seliane mungkin bolang, gawan bel, terus yang lainnya itu di rumah. Tak pikir itu mungkin kalau dipandang orang kerja mungkin ditinggal kerja gampang. Maksudnya orang tuanya kerja, anaknya diam di rumah kan mungkin kan apa Ibu ya? Iya. Tapi kalau kita sebagai pendidik kan mungkin justru malah ini anak malah nggak aktif, malah nggak malah beda dengan yang lain. Kalau kita kan dipandangnya mungkin seperti itu. Iya. Kalau orang tua mungkin kan yang bisa antar yang rumah gitu kan. Nah, tak pikir lah itu apa? Simbah lah emang kok ditanyakan semacam itu. Ya tak jelaskan. Ini soalnya kayak gini Pak, maksudnya ketika di sekolah itu kondisinya semacam ini. Ketika diajar diulang malah layong, ketika sing liyane aktif malah anteng. Nah, saya pengen tahu ke rumahnya itu barangkali Bu ya, di rumahnya itu kurang perhatian. Jadi di sekolah pengen diperhatikan Pak gurunya atau gurunya. Iya. Nah, berarti Pak Dayat kan artinya sudah mengidentifikasi ya terhadap siswa tersebut, apa penyebabnya mungkin ya, kemudian juga artinya kan sudah merambah ke keluarganya ya walaupun simbah ya. Berarti kan Pak Dayat sedikit banyak tahu tentang siswa tersebut, kenapa dia kelakuannya seperti itu ya, berbeda dengan yang lain seperti yang Pak Dayat jelaskan tadi ya. Nah kemudian rencananya Pak Dayat untuk mengetahui lebih jauh apa penyebab siswa itu kok bisa seperti itu. Ini masalahnya kan berarti siswa yang bertingkah laku berbeda ya dengan teman yang lain, dan Pak Dayat menginginkan, tadi disebutkan bahwa menginginkan biar
biar sama Biar sama. paling tidak. Kalau tidak, kalau berbeda secara minat dan bakat mungkin kan beda Bu, Iya, ya. betul. Tapi kalau berbeda secara tingkah laku dan berlaku aneh kan itu kan harus dipelajari kan. Iya. Nggak boleh diabaikan kan. Soalnya kalau Bu, dia itu ketika kita ngomongnya japri atau misalkan secara individu itu nyambung Bu, tapi kalau itu aja nyambung belas. Seperti itu. Berarti kan apa jangan-jangan dia itu memang pengen dispesialkan atau memang Iya. bagaimana? Nah itu pengen ke rumah itu kan misalkan Bu ya, di rumahnya itu ternyata jarang disapa, terus memang kesibukan orang tuanya jadi anak kurang kenal, itu berarti kan nanti bisa kolaborasi dengan orang tua untuk saling apa ya, saling apa ya, membuat anak itu supaya sesuai dengan teman-temannya, maksudnya umum lah. Iya. Berarti lebih ke tingkah laku. Nah, karena itu Bu, karena pernah Bu ya, pernah yang untuk kelasnya itu memang semacam itu, jadi orang tuanya terlalu sibuk, anaknya jadi yang kelas 4 itu malah tatapan kosong, ketika belajar itu tatapannya kosong. Iya. Hampir tak alami kan tatapannya kosong. Beliau anaknya itu aktif, maksudnya berangkat sekolah rutin Bu, maksudnya tertib lah. Iya. Tapi mandiri, berangkat sendiri, orang rumahnya dekat. Iya. Terus tapi di sekolahnya itu cuma kayak gini, tatapan kosong. Ketika pelajaran olahraga yang di luar pun cenderung diam. Dan alhamdulillah ketika sudah ada pendekatan dan ngobrol sama orang tua, ternyata memang semacam itu, kurang sapaan dari orang tua. Pengennya disapa Bu, pengennya ketika pulang berhenti Pak, sudah makan belum, pelajarannya pengennya kayak gitu ternyata. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, yang kelas 4 itu udah hening Bu, ketika pelajaran sudah. Dan ini yang kelas 1 masih PR Bu. Masih PR. Tapi Pak Dayat kan tadi punya rencana. Rencana. Nah, kemudian langkah-langkah apa nih Pak yang akan Pak Dayat lakukan lebih dulu atau bagaimana dari rencana tersebut? Ya rencananya mungkin pertama mungkin itu Bu, ngobrol sama kepala sekolah. Karena apapun kan misalkan mau melangkah kan biasanya saya konsultasi sama kepala sekolah. Baiknya gimana Pak? Kalau misalkan apa yang saya utarakan itu sesuai dengan kepala sekolah, ini juga ke rumahnya. Iya. Berarti dengan rencana yang Pak Dayat buat, kemudian langkah-langkah apa yang Pak Dayat akan lakukan, itu Pak Dayat harus berkomitmen dong ya dengan itu ya. Berarti Pak Dayat harus betul-betul akan melaksanakan itu. Iya. Biasanya kayak gitu Bu. Soalnya saya punya ide terus ngomong sama kepala sekolah, pas sekolahnya oke langsung. Iya kan, langsung berangkat. Soalnya kadang kan ini Bu, kita mau melangkah ternyata kepala sekolah ada opsi lain yang lebih bagus. Biasanya kan kadang kayak gitu, menemukan hal semacam itu lah. Maka dari itu dengan pengalaman yang kemarin pasti soal dulu Pak Soal. Ini Pak dan kayak ini kalau misalkan saya mengambil jalan seperti ini kira-kira bagaimana baiknya. Oh misalkan Pak Soalnya yang diharapkan bagus Pak, langsung ngasih eksepsi misalkan, kita berangkat. Tapi kalau misalkan ini kelihatannya masalahnya kok berat ini Pak, harus orang tuanya yang datang ke sekolah, nanti saya yang sendiri berarti nanti kepala sekolah yang berarti kepala sekolah pun kadang bisa ikut hadir gitu untuk menindaklanjuti masalah. Kalau biasanya itu Bu, kalau misalkan masalahnya itu berat, itu orang tuanya diantar ke sekolahan. Tapi kalau misalnya masalahnya itu dianggap ringan, ya guru yang ke rumah. Iya baik Pak Dayat, ini obrolan kita sudah cukup panjang ya, dan saya berkesimpulan bahwa Pak Dayat ini menghadapi siswa yang berbeda dengan murid yang lain, kelas 1 itu tadi ya. Nah kemudian Pak Dayat juga merencanakan untuk menindaklanjuti karena tadi sudah pendekatan, kemudian sudah bertanya juga dengan wali kelasnya, dan Pak Dayat berencana untuk hadir ke rumah, ataupun opsi yang kedua adalah Pak Dayat menemui kepala sekolah dulu, kemudian apa yang akan disampaikan oleh kepala sekolah itulah yang akan dilakukan seperti itu. Iya. Mungkin seperti itu Pak Dayat ya. Iya. Pak Dayat sudah berkomitmen, sudah bagus, dan obrolan kita cukup ya. Cukup sudah terserahkan. Sudah terserahkan ya. Terima kasih. Maksudnya dengan apa ya, secara langsung menambah semangat saya untuk melakukan action itu. Iya. Semoga nanti hasilnya sesuai yang diharapkan. Ya mudah-mudahan dan anak tersebut bisa bersosialisasi dengan baiklah dengan temannya.
Ya, amin. Ketika pembelajaran pun kan bisa memberikan umpan balik yang bagus lah dengan gurunya gitu ya. Sepertinya cerita Pak Dayat tadi memang seperti itu ya. Tapi ya itu solusi dari Pak Dayat sendiri dan itu bagus sudah. Dan saya terima kasih Pak Dayat mau curhat sama saya ya. Terima kasih. Ya baik, saya akhiri ya Pak Dayat ya, karena sudah waktunya juga sudah selesai dan saya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cabut dulu ya. Iya, terima kasih. Ya, langsung. Oke, Bu Uci, gimana tadi coachingnya ini? Iya, saya sih berusaha untuk menggali potensinya Pak Dayat ya untuk menghadapi masalah yang beliau hadapi. Sepertinya sih Pak Dayat ini tercerahkan ya menemui solusi-solusi beberapa opsi yang Pak Dayat pilih. Itu yang pertama kelihatannya tadi kan sudah melakukan pendekatan gitu Pak dengan masalahnya dengan siswa, kemudian dia juga konsultasi dengan wali siswanya, kemudian langkah yang akan diambil itu rencananya dari pihak keluarga sih sudah menemui salah satu anggota keluarga yaitu Simba. Nah kemudian dari rencana yang akan Pak Dayat lakukan, yang pertama itu akan konsultasi dulu dengan kepala sekolahnya, kemudian kepala sekolahnya itu memberikan arahan kemana, mau mengeksekusi yang mana, itu nanti Pak Dayat yang akan menjalankan. Seperti itu. Oke. Tadi dari pengamatan saya nih, untuk alur Tirta, alhamdulillah dan dengan lalu semua dari tujuan dan menentukan identifikasi masalahnya, kemudian rencana apa yang akan ditindaklanjuti dan juga action di langkah-langkah akhir untuk bisa menyelesaikan masalahnya itu apa sudah. Kemudian tadi kan Ibu mengatakan bahwasanya yang mau dimaksimalkan itu adalah memunculkan atau memaksimalkan potensi dari masalah yang ada. Ini tadi terlihat dari bagaimana yang pertama adalah Pak Dayat itu bisa enjoy menyampaikan apa yang beliau hadapi, dan dari situ muncul solusi, muncul wacana atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh beliau, walaupun sebetulnya masalah yang mirip itu sudah pernah muncul di anak kelas 4 itu, tapi kan memang punya karakteristik yang sedikit berbeda, dan tadi bisa dengan maksimalkan sehingga langkah yang mau diambil Pak Dayat itu jadi jelas gitu ya. Termasuk tadi mau ke orang tua kemudian melewati para sekolah. Iya, betul. Itu kemudian mungkin terakhir dari catatan saya, dengan melakukan coaching ini sangat bagus Bu. Dimana jenengan dan Pak Dayat ini memang sebagai mitra, dan yang perlu kita garis bawahi adalah jenengan tidak melakukan penilaian asumsi yang memang tidak perlu. Jadi hanya menyediakan apa yang memang dibutuhkan oleh Pak Dayat sehingga solusi itu bisa ditemukan. Mungkin itu Bu Uci untuk momen kali ini. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak. Terima kasih, dan mungkin saya juga harus belajar lagi ya terkait memberikan untuk proses percakapan coaching itu, karena memang dalam prosesnya itu kita memang harus menggali terus potensi dari coachingnya itu. Jadi selaku coach itu ya saya hanya memberikan pancingan saja lah. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih.